Halo Sobat Matani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Hari ini kita akan sharing hal-hal yang perlu diperhatikan ketika lele semakin dewasa. Tapi sebelum membahas materi, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan loncengnya, dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru video kami seputar urban farming. Pernah nggak sih kalian dengar kalau lele yang sudah ukurannya besar akan semakin tahan terhadap segala macam penyakit? Mungkin saja lele tersebut juga tidak akan terserang gantung. Dan banyak juga sih yang bilang, mulailah berbudidaya menggunakan lele yang ukurannya lebih besar karena lele ini akan lebih aman ke depannya. Tapi pada kenyataannya, mau kalian menggunakan lele ukuran berapapun, kalau misalnya kalian tidak terampil dalam merawatnya, segala macam kemungkinan terburuk akan tetap terjadi. Misalnya gantung. Gantung ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini penyakit gantung ini tidak mengenal lele yang anak-anak, remaja, ataupun dewasa. Karena faktor penyebab dari gantung ini sangat banyak sekali teman-teman. Begitupun penyakit jamur. Bisa saja lele yang ukurannya dewasa atau remaja malah terserang penyakit ini. Kenapa? Karena penyakit ini menyerang jika daya tahan tubuh lele itu menurun. Nah, penyakit ini juga dipengaruhi oleh faktor cuaca, luka, dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari sini, masihkah kalian menganggap kalau kita berbudidaya menggunakan ukuran lele yang lebih besar ini akan lebih aman? Mungkin memang benar kalau lele yang ukurannya lebih besar itu memiliki daya tahan tubuh yang lebih tinggi. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga kualitas airnya dan juga tidak terampil dalam mengurusnya, bisa saja lele-lele tersebut akan mudah terserang penyakit, bahkan tidak terhindarkan dari kematian massal. Sering sekali kita melihat lele teman-teman itu mengalami kejadian kematian massal, padahal ukurannya sudah remaja yang siap dikonsumsi. Ketika kita melihat kejadian tersebut, pasti kan kita kaget, heran, bahkan sedih ya. Karena kan kalau diingat-ingat lagi, kita sudah memeliharanya dari kecil, lalu belum sempat kita panen, sudah mengalami kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi hari ini kami akan sharing bagaimana cara kami merawat lele remaja agar terhindar dari peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Ini khusus untuk budik damber tanpa filter dan juga sirkulasi. Yang pertama, pastikan kualitas air. Nah, kualitas air ini selalu menjadi patokan kami dalam berbudik damber. Kenapa? Apapun pilihan water system yang kalian gunakan, kalau kalian tidak bisa mengatur atau menjaga kualitas air yang kalian gunakan ini, kematian massal pasti sudah di depan mata. Pemilihan water system ini banyak sekali ya teman-teman, mulai dari normal water system, green, red water system, biofloc, dan lain sebagainya. Pemilihan water system ini dikembalikan lagi ke kondisi masing-masing. Kalau misalnya kalian tidak punya air cadangan yang cukup, kalian bisa menggunakan red water system. Kalau kalian tidak ingin repot dan ingin praktis, bisa menggunakan normal water system ataupun green water system. Nah, seperti kami di sini, kami sudah terbiasa menggunakan green water system. Tapi untuk ember yang ini, kami sedikit modifikasi. Jadi biasanya kan kami melakukan sipon itu seminggu sekali. Nah, untuk ember yang ini belum melakukan sipon hingga 2 mingguan. Padahal sudah pernah turun hujan dan juga ukuran ikan yang ada di dalam ini sudah remaja, jadi sudah siap konsumsi. Dan jumlahnya mungkin sekitar 15 ekor. Nanti akan kami sharing bagaimana cara kami agar dapat melakukan sipon yang lebih lama. Apapun pilihan water system yang kalian gunakan, ingatlah selalu untuk menjaga kualitas air yang ada di ember kalian, agar lele-lele kalian ini juga tidak terganggu kesehatannya. Kualitas air yang baik ini akan sangat mempengaruhi kualitas hidup ikan. Nah, kualitas air yang baik ini bisa ditinjau dari apa sih? Tentu dari pH, suhu, oksigen terlarut, dan juga kadar amonia.
Tentu kualitas air ini juga dipengaruhi oleh pakan, bakteri pengurai, terus juga cuaca dan juga proses perawatan air seperti sipon. Kita sudah sangat sering membahas tentang kualitas air ini, mulai dari perawatan air, terus juga penggantian dan juga persiapan air. Karena kualitas air ini sangat penting untuk kita jaga di dalam sistem budik damer seperti ini. Apalagi sistem budik damer yang kita gunakan ini tanpa filter dan juga sirkulasi. Saran kami bagi kalian yang baru memulai budik damer, pilihlah metode yang baik dalam mempersiapkan air. Nah, metode tersebut nanti kalian juga bisa gunakan dalam menyiapkan air cadangan. Untuk kami sendiri, seperti di video-video sebelumnya, kami selalu mempersiapkan air menggunakan tambahan E4 dan juga garam krosok. Tetapi kalau untuk sekarang ini, karena siponnya kan berkala 1 minggu sekali, dan juga siponnya itu tidak terlalu banyak, jadi air pengganti ini kami selalu menyiapkannya tanpa ditambahkan E4. Tapi bukan berarti kami tidak menggunakan E4 lagi. Jadi setelah kami melakukan sipon dan kami tambahkan air pengganti, baru kami tambahkan E4 ke dalam ember. Kalau untuk garam krosok ini, kami selalu menggunakan ritme yang terdahulu, mulai dari persiapan air, lalu juga kami tambahkan setelah selesai sipon, dan juga ketika selesai hujan. Nah, ritme ini kalian akan dapatkan melalui referensi-referensi dan juga dibarengi dengan pengalaman, tentunya sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Kualitas air ini sangat penting dijaga teman-teman. Walaupun lele sudah beranjak dewasa, kita harus tetap memperhatikan kualitas air. Karena kunci kita sukses dalam berbudik damer ini adalah kualitas air yang baik. Yang kedua adalah perhatikan kepadatan ikan. Kenapa penting sekali kita memperhatikan kepadatan ikan ketika ikan sudah mulai dewasa? Dengan kepadatan yang tinggi tanpa sirkulasi dan juga filter, maka oksigen terlarutnya ini akan semakin menurun dibarengi dengan peningkatan kadar amoniak, sehingga pH di dalam air akan bisa berubah dan mempengaruhi kualitas air. Tapi pasti nanti ada yang bertanya, Kak, saya pada tempar biasa aja. Nah, tentunya kalian harus bertanya dulu dengan orang yang mengatakan hal seperti ini. Apakah orang ini sering melakukan sipon atau siponnya berkala seperti yang biasa kita lakukan? Kalau misalnya mereka hanya melakukan sipon setiap hari dalam jumlah yang banyak mungkin, nah apalagi tidak ada tanaman di atas embernya, pastikan ini hanya memperhatikan ikannya saja. Berbeda dengan kita yang menanam di atas ember. Jadi sipon ini harus diperhatikan dan juga dipertimbangkan lagi, mengingatkan nutrisi yang di dalam ember ini agar tidak terbuang-buang percuma. Jadi kita juga bisa memanfaatkan ember sebagai tempat menanam kita. Jadi untuk mengurangi kegiatan sipon dengan harapan nutrisi yang terbentuk ini semakin maksimal, kita bisa lakukan pengurangan kepadatan. Dengan pengurangan kepadatan ini diharapkan nanti oksigen yang terbentuk dan juga kadar amoniak yang tertumpuk di dalam ember ini bisa dikontrol. Jadi diharapkan nanti dapat menekan angka kematian secara mendadak dan dalam jumlah yang banyak ketika lele sudah mulai dewasa. Saya share sedikit ya pengalaman waktu itu. Jadi kita waktu itu punya lele yang ukurannya remaja, mungkin sudah ada yang layak konsumsi. Nah, waktu itu lele-lele kami mengalami gantung massal. Nah, bingunglah kami. Ketika kami cek pH, ternyata pH-nya masih di range yang memang cocok untuk mereka. Lalu kami melakukan sipon, tapi hasilnya juga tetap sama. Mereka masih menggantung massal. Dan juga kalau misalnya ditinjau dari pakan dan juga sinar matahari, kami rasa waktu itu karena belum musimnya hujan, jadi kan sinar mataharinya itu full. Karena mengingat kami di sini kan outdoor. Lalu kalau untuk pakannya, ini kami selalu bibis sebelum memberikannya. Dan juga kami selalu memberikan pakan sesuai dengan bobot rasio lele. Jadi kalau dipikir-pikir bukan di sana masalahnya. Dan ketika itu kami mencoba untuk mengurangi kepadatan
dengan cara memanen beberapa yang memang sudah layak konsumsi. Jadi setelah kita lakukan panen, keesokan harinya kami lihat ada perubahan. Nah, sudah tidak ada yang gantung lagi. Itulah sebabnya kami selalu menyarankan teman-teman untuk menjaga kepadatan di dalam ember ini. Karena kita harus tetap ingat, kita hanya memelihara lele di dalam ember yang ukurannya hanya segitu saja dan juga tanpa filter dan sirkulasi. Jadi kita harus tetap memperhatikan kepadatan agar oksigennya juga tercukupi untuk si lele. Oh ya teman-teman, kami sekarang sudah punya 2 grup. Jadi kemarin itu kan baru Telegram aja. Terus sekarang kami udah ada grup WhatsApp-nya. Dan untuk Telegram itu kita secara general akan membahas urban farming. Jadi bagi teman-teman yang berminat, yang menggeluti urban farming, nanti bisa join ke grup itu dan diskusi bersama-sama. Dan untuk grup WhatsApp-nya ini khusus membahas tentang mudik damber. Jadi bagi kalian yang pengen berdiskusi, tanya jawab, atau ingin mendapatkan referensi yang lebih lengkap dari teman-teman kami, bisa gabung nanti di grup WhatsApp. Untuk linknya nanti lihat di deskripsi ya. Yang ketiga adalah perhatikan pakan. Ketika lele sudah mulai dewasa, kita pasti sudah pede ya untuk memberikan makan. Bahkan kita melupakan pembibisan. Padahal ikan kembung ataupun gantung ini tidak mengenal usia. Mau anak-anak, remaja ataupun dewasa, tetap bisa terserang penyakit ini. Jadi walaupun lele kita sudah beranjak dewasa, kita harus tetap perhatian dengan pakannya. Untuk larutan pembibisan ini biasanya kita kan menggunakan campuran EM4 dan juga air. Nah, kita juga tetap harus memperhatikan kualitas dari larutan pembibisan ini. Saya share pengalaman sedikit ya. Jadi waktu itu kami tidak sengaja nggak sengaja meletakkan larutan tersebut di bawah sinar matahari. Dan juga kami tidak menyadari bahwa larutan tersebut kualitasnya sudah menurun. Dan kami tetap menggunakannya dalam pembibisan. Setelah melakukan pembibisan juga kami tidak mencium aroma dari pakan tersebut. Kami berikan saja langsung kepada lele. Alhasil setelah makan ternyata banyak sekali lele yang menggantung. Mungkin hampir setengah waktu itu. Jadi kami curiga ke larutan pembibisan ini. Kami kan mencium larutannya. Ternyata memang tercium aroma yang tidak sedap. Jadi kita tetap harus memperhatikan kualitas dari larutan pembibisan ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian kalau kita berbicara tentang pakan, ini kan kalau kalian sudah punya lele yang besar, pasti ada yang berpikir kalau lele yang besar ini bisa diberikan segala macam pakan. Tentu tidak seperti itu. Jadi kita tetap harus memperhatikan pakan apa yang memang cocok diberikan kepada lele, walaupun lele tersebut sudah besar. Bayangkan saja jika kalian memberikan lele dengan pakan misalnya ayam tiren. Jadi bisa kalian bayangkan sendiri apa yang akan terjadi di dalam ember kalian. Ini kan kita memelihara lele di dalam ember. Kita tidak bisa memberikan segala macam pakan. Dan ada juga penyakit yang menyerang lele karena kita memberikan pakan yang mentah. Jadi mau lelenya kecil ataupun besar, kita harus tetap memperhatikan pakan apa yang harus dan cocok diberikan kepada lele. Satu lagi hal yang harus diperhatikan mengenai pakan. Mau lele ukuran kecil ataupun dewasa, kita tidak boleh menyisakan pakan. Jadi ketika pakan tersebut tidak habis dimakan oleh lele, sebaiknya pakan ini diambil saja agar tidak mengendap di dasar ember dan meningkatkan kadar amoniak dan merubah kondisi air secara signifikan agar tidak terjadi kematian massal. Jadi pemberian pakan ini sebaiknya kalian tunggui dulu sebentar agar kalian tahu pakannya ini memang habis atau malah bersisa. Pemberian pakan ini sebaiknya berdasarkan bobot rasio lele agar makanan yang mereka terima ini tidak berlebih ataupun kurang. Kalau misalnya ada pakan yang bersisa pun, kalian bisa dengan mudah mengambilnya. Kalau kami sendiri, jika menemukan pakan yang bersisa, kami selalu mengambil menggunakan jaring. Yang terakhir adalah tidak tahu kapan waktunya panen.
Kenapa tidak tahu waktunya panen ini menjadi salah satu masalah? Karena ketika kita tidak tahu kapan waktunya panen dan kalian terus membesarkan lele di dalam ember, jadi kan lelenya semakin membesar. Tentu kapasitas ruang di dalam embernya juga akan berkurang. Jika lele yang kalian pelihara ini memang tujuannya untuk konsumsi, ketika kalian sudah menemukan lele yang berbobot 100 gram dan biasanya panjangnya itu 20 cm ke atas. Jadi kalian bisa melakukan panen agar kalian tidak membesarkan lele secara terus-menerus di dalam ember. Karena jika kalian terus-menerus membesarkan lele di dalam ember, bukan panen yang kalian dapatkan. Mungkin saja ikan tersebut malah memakan satu sama lain. Selain itu kan kapasitas di dalam ember ini semakin menipis dan kalian malah boros pakan. Bisa-bisa panen yang kalian inginkan ini tidak sesuai dengan rencana yang kalian harapkan. Jadi jangan ragu untuk melakukan panen ketika kalian sudah menemukan lele yang layak dikonsumsi. Jadi itu dia tadi beberapa hal yang harus diperhatikan ketika lele sudah mulai dewasa. Bertanilah sesuai kemampuan dengan tulus ikhlas. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dalam bertani, bagaimanapun metode yang sedang kalian jalani. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share. Jika suka langsung like, jika tidak suka langsung unlike. Jika ada pertanyaan seputar tema ini, langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa diklik tulisan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.